Kalau saya pengen asnal bang, saya nggak bisa nolong tapi bisa jadi saya bisa tuh belum punya pegangan. Kelas 1 sih yang itu. Belum punya pegangan. Dari situ saya bang, waduh merasa bersalah mulu. Dari situ saya, wah udah makin jadi loh. dendam bang. Enggak, ini kerja sama Bari akhirnya Bari nggak terselamatkan. Nggak terselamatkan. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Berarti belum nyatu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ketemu lagi di channel gua, Bonser Channel. Kali ini masih di base campnya Bonser Channel di daerah Trias Wanasari Cibitung, dan kali ini kedapatan tamu. Begitu pulang kerja langsung aja gue geret kemari. Ya, dari alumni STM Risau tahun 2001, basis Bekasi, pengen tahu cerita dan berbagi kisah seperti apa dia waktu zaman sekolah. Langsung kita suruh perkenalkan diri. Lain diri, Beb. Ya bang, terima kasih bang. Nama saya Pepi bang ya, basis Cibitung. Tapi saya gabungnya di Bulak Kapal. Gabungnya di belakang kapal. Jadi dari titik pertama lebih banyak di Tawarno di belakang kapal. Di Bulak Kapal bang. Apa kabar nih? Baik bang. Beda kan orangnya kan dibandingin anak Risau yang lain. Lah beneran gue sih, gak bohong ya kan? Hah? Dia berkarisma nih, dan mudah-mudahan dia cerita bagus buat penonton Bonser Channel. Pep, dulu waktu masih lulus SMP, ente kenapa milih Risau? Ente dari mana sih tuh? Di Cibitung ya? Kenapa milih Risau? Awal sih saya bang, SMP-nya di Pondok Gede bang. Pondok Gede, Belum SMP negeri. Semen Negeri. Terus tahu Risau dari mana? Itu sebenarnya nggak tahu bang, karena saya kan pindah dari Pondok Gede bang. Terus pindah ke Cibitung. Ya kakak bang, kakak kan tinggal di Cakung. Kakak saya kan kenal sama kepala sekolahnya. Ya saya dimasukin. Oh, berarti Kalau referensi. masalah sering tawuran saya nggak ngerti itu, Nggak tahu. nggak tahu. Berarti referensi kakak. Kakak aja. Tapi sebenarnya tujuan lo kemana? Waktu lulus SMP. Ya kalau tujuannya untuk masuk STM saya memang bukan karena untuk tawuran. Ini kan sekolah, nggak tahu itu sekolahnya sering tawuran. Pokoknya begitu lulus SMP, intinya lo masuk STM aja. Iya STM. Cuma referensi keluarga ya mungkin. Referensi keluarga malah ngarahin ke Risau karena di situ kenal kepala sekolahnya. Langsung ya, nggak coba negeri dulu. Enggak. Kenapa nggak masuk negeri? Karena pindah dari Cibitung. Karena pindahan ngurus surat sepindah dan segala macamnya. Biar cepat sekolah aja. Biar cepat sekolah di tahun itu. Berarti masuk Risau tahun 98 ya? 9798. Dan begitu masuk Risau, kesan pertama apa nih yang lo dapet di penataran, ada ceritanya ya? Kalau penataran tuh saya nggak ditatar ya bang. Ya coba pernah sekali saya dibawa kelas 1 tuh bang. Ke sarang yang di Tol Timur bang, di Bekasi. Sarangnya semua STM di Tol Iya, Timur. itu ada Bariwan. Oh, gabungan. Itu gue apa sih Bang Ijoy kan yang ya. Bang Ijoy, abang kelas lo. Iya. Terus Itu udah ngerasa ya bang. abang Ijoy. Iya. Jadi yang dipilih saya tuh bang ke Tol Timur. Dengan masuk, dia dengan masuk untuk memperkenalkan saya aja bang. Jadi saya baru panas dingin itu bang, dingin. Kejadiannya, maksudnya si Joy itu natar lo ya? Iya. Natar lo untuk menemui anak STM yang di Tol Timur yang emang banyak. Banyak. Itu memang musuh berat bang. Musuh beratnya Risau.
Apa yang lu ingat pada saat itu? Ya kalau saya ingat sih, ya itu kan pas saya datang itu pada berdiri semua kan itu jadi keliling juga nih, ini kenalin ini nanti, maksudnya kenalin, maksudnya kenalin nih saya. Oh, titik-titik musuhnya. Ya udah mati kan, ya semua kan pada ngatin saya bang. Oh. Namanya musuh campuran di situ kan, itu pada diri semua kan ngatin saya. Dan saya pun di kelas 1 itu kan saya belum ngerti Keadaannya pada saat itu. iya, udah mati kan. Ini siapa aja, yang ada nama-namanya siapa aja kan. Kalau di Tol Timur aja kan, Budut aja kan bakal tembus. Kalau Iya betul. Di Tono agak berat tembus di Tol Tol Timur. Timur Budut semua tembus. Nah ini lu risau nih, harus nembusin juga nih kan? Kalau kelas 1 memang saya kan ya belum ngerti lah, belum ngerti namanya ribut. Kalau saya kan ikut-ikutan aja. Masih lihat kakak kelas lah ya. Ya Dan emang bentrok di saat Natal itu. kalau penasaran saya nggak ada sih bang. Nggak bentrok, cuman dikasih tahu keadaannya di Tol Timur seperti itu. Nah begitu masuk kelas 1, ini kan udah tahu nih bahwa di Tol Timur titik lawannya. Berarti kalau di Tol Timur ente naik 3 perapat ya? Tapi saya jarang bang. Itu naik apa? Kenapa? Ya kalau saya kan ngikutin yang kelas 2 tuh. Lebih banyak naik apa? Basisnya? Ya 3/4 bang. 3 perapat. Nah nanti pas di Keranji itu kumpul lagi bang. Nanti kita naik kontainer. Naik kontainer. Nah begitu kelas 1, apa yang ente alami, yang ente ingat? Di kelas 1 ya. Ya jadi dari awal kelas 1 itu bang, ya mau nggak mau kita berangkat itu harus ribut dulu. Kalau nggak ribut kita nggak bisa sekolah. Harus ngelewatin berapa titik nih? Itu kalau dari saya aja, saya di Bulak Kapal itu 1. Terus kalau di Amperannya, kalau ada bang ya di Ampera. Di Bulak Kapal SM1, Di Bulak Kapal enggak, itu Barion Kapal juga. Barion Kapal. Dari Panter juga Itu titik pertama. itu lengkap itu bang. Terus dari kedua, kalau Ampera ada kita lewat. Nah, nanti kita ketemu lagi di Setiakawan bang. Jalawan kapal lagi, Kapal lagi harus lewatin juga. lewatin lagi. Nah, nanti dari situ lalu kita kumpul di Keranji bang. Lanji. Di Keranji, nanti dari Keranji gabung. Lalu kita lewat Naik kontainer. Iya. Nanti di Patriot itu ketemu lagi. Di Patriot ketemu lagi. Iya. Dari Patriot mulus. Ada lagi bang, Alexindo lagi. Alek mana? Alexindo. Alek anak mana? Ya, Gabungan juga? Iya, Lajar juga, Lasoy. Oh Lasoy. Itu baru satu lagi ngomong, nanti ketemu lagi bang di Denyonya. Denyo. Denyo lagi ketemu lagi. Terus kelapa 1. Nanti ketemu lagi terakhir itu kelapa di kelapa 1 bang, di Penogoro tuh terakhir. Penogoro kelapa 1 udah kita. Baru lewat. Iya. Baru sekolah. Sampai sekolah jam 2 bang. Habis sekolah jam 2. Iya. Nah, sepanjang yang tadi titik-titik yang lo lewatin itu, ada cerita apa nih di kelas 1 yang paling lo ingat? Kalau kelas 1, saya sih masih ikut-ikutan aja bang. Yang kelas 2 baru saya bang, baru beringas tuh bang. Ada gak di kondisi yang emang lo itu terjepit lah di kelas 1? Karena kan lo kan masih mempelajari situasi kondisi perjalanan dari Bulak sampai Auri. Ada gak kondisinya lo emang terjepit di suatu kejadian yang di titik-titik yang tadi lo lewati? Kalau kelas 1, pengalaman saya sih belum terlalu parah dibanding kelas 2, kelas 3 ya. Masih istilahnya masih patokannya di kelas 3 lah ya? Iya. Kelas 1 saya masih ya belum terlalu parah bang. Berarti Masih mungkin ikut-ikutan aja. di Risau versinya yang top itu, kalau STM lain kan mungkin kelas 1 jadi bantalan nih, karena dididikan. Mungkin zaman lo di Risau kelas 2, kelas 3 yang punya andil di situ ya, di tahun kelas 1. Kalau kelas 1 biasa aja sih, kalau saya ikut-ikut aja. Nggak nunjukin saya nih
pengetahuan itu pun kelas 1 saya juga belum punya pegangan memang. Nah pas di kelas 2 baru saya Nah sampai kelas 2 lo karena situasinya begitu lo tetap di Risau kan? Dan lo nggak mundur saya. nggak mundur walaupun keadaannya kayak gitu. Dan lo di situ berpikir harus punya pegangan. Enggak juga sih bang. Justru itu yang pegangan itu saya dikasih sama almarhum bapak saya. Karena ngelihat situasi kondisi lo pada saat pergi dan pulang sekolah. Kalau saya jadi gini bang, kalau zaman sekolah itu saya dari kelas 1, kelas 2 sampai lulus itu orang tahu, maksudnya orang tua itu jangan sampai tahu bang kita tuh baru di luar. MRT kita mau pala kita bocor, kita bocor, kita masuk jadi tangkap polisi lah bang, itu jangan sampai tahu. Kita baru di luar boleh, itu di dalam itu kita Jadi anak baik. Lo berkira pada saat itu gitu. Tapi ternyata di kelas 2 lo nggak bisa kontrol. wah iya, justru kelas 2 saya makin parah itu bang. Masuk ke Polres Bekasi, masuk ke Keranji. Cuman saya sama sekali untuk sampai ke dalam itu saya nggak mau tahu. Gimana caranya saya, yang penting saya bisa keluar. Lo orang tua nggak tahu. Nggak tahu. Apa di kejadian kelas 2 yang lo nggak pernah lupa? Kelas 2 itu saya terakhir yang dikepung sama Pak itu kelas 2 apa kelas 3 ya? Nah akhirnya kan saya dikepung tuh bang, itu saya ingat banget tuh hampir mati saya. Di Pas hari kondisi Jumat itu bang, Jumat terakhir itu kelas 2 kayaknya tuh. Jadi di saat pulang kebetulan juga kan itu ada pacar saya kan ya, dia main ke sekolah dan akhirnya lagi 3/4. Nah di saat kita mau naik ke flyover itu tuh bang, nah itu kiri kanan udah kayak rumput itu Patriot. pokoknya udah ngepung ya. Wah agak ngepung dan akhirnya yang lainnya kan pada maju tuh bang, karena saya kan kalau saya tinggal kan Cewek lo? ya saya nggak mungkin dong saya tinggalin, kita tetap di mobil. Nah akhirnya kan yang lain pada turun, saya tetap jaga tuh bang. Nah ini kondisi mobil udah diem nih bang, udah diem gua, wah nih batu nggak ada yang sisa itu bang. Dan akhirnya kan saya maju bang, saya suruh ini jaga pintu depan, pintu belakang, pintu depan jaga. Suruh siapa? Lu nyuruh siapa tuh? Ya, itu yang ada di situ jaga, saya bilang. Saya lari ke supir, saya suruh jalanin bang, jalanin. Nah, akhirnya kalau itu nggak jalan bang, ya nggak tahu bang dibakar. Sama Patriot. Akhirnya dia jalan bang, itu setir saya mainin. Lu bawa? Enggak, saya nyetir bang, saya tabrak. Itu yang ini pada buyar semua. Mana Patriotnya? Iya, itu pengalaman saya itu bang, karena waktu itu kan ada pacar bang. Terus saya nggak mikirin pacar, waduh. Itu anak Risau yang turun tadi udah masuk naik mobil lagi? Nah, itu mereka itu pada kabur. Oh turun, ngeladenin Patriot, Ya, kabur. karena mungkin kan di situ kan bubaran sekolah bang ya. Banyak kan Patriot lah? Ya udah kalah. Udah kalah. Satu sekolah lawan satu mobil, nggak mungkin menang kan. Dan akhirnya untungnya saya itu mobilnya itu jalan, saya lari ke depan, saya juga goyangin. Belokin gitu? Ya pokoknya saya bubarin tuh bang. Terus saya turun di Keranji. Nah di Keranji itu kan kondisi mobil udah hancur bang, udah hancur. Nah dari situ mobilnya itu laporan ke polsek tuh bang. Dari polsek, tapi kan dia belokin ke polsek. Dari itu saya buru-buru kan bang, buru-buru dari turun di Keranji. Akhirnya kan saya juga dimasukin. Nah akhirnya saya buru-buru lagi, saya ke Grand Mall. Nah saya diem di situ. Nah, akhirnya satu persatu tuh pada datang lagi tuh bang. Temen-temen lo? Dia tetap pada muncul turun. Dia bilang gua nggak mau nih kayak gini. Gua marah dah. Sampai ibaratnya gua sampai ini habis bang itu beling semuanya. Itu siapa tuh? Temen-temen lo? Itu enggak, kalau untuk bukit saya ini rambutnya ini beling semua. Oh lo panik karena pacar lo begitu? Iya, ibaratnya kan saya ya sakit hati juga kan. Ini pokoknya gua minta dendam gua. Harus balas? Ya tungguin kan, akhirnya satu persatu dapat bang. Maksudnya? Nungguin Patriot? Iya Pak, itu akhirnya kan Di stasiun Keranji? di Keranjinya emang di Grand Mall. Di Grand Mall? Iya. Habis kejadian itu? Ya langsung bang, kejadian itu saya tungguin. Menarik kejadian itu ya lebih dari
Dia nyerang saya ada bang di waktu di Kalibaru. Ini posisinya berarti balik ya? Dia udah balik bang, pokoknya saya bilang nggak mau nih, saya kayak gini kan, ya pokoknya saya marah bang, namanya saya Dikepung habis. akhirnya kan, kamu satu persatu tuh bang dia pada pintar nakuasin. Oh, pada tikus ya? Iya. Nyari jalan selamat ya? Saya ketangkep tuh bang, satu. Wah habis bang itu bang. Gantian. Pokoknya yang ada aja bang itu ada bambu, ada batu, parah. Yang dari situ saya udah dapetin ada 3 bang di Kuasi itu ada 3 Patrio. Udah bang, yang bikin habis itu berdarah semua itu. Itu kejadian karena ente panik, ente dibantai, terus cewek ente juga banyak pecahan beling. Terus akhirnya anak patriot yang lain sama naik angkot semua. Jalan itu bang, mereka tuh kalau habis ribut itu bang, Patrio pasti dia nggak naik Kuasi. Oh, patriot di tahun itu selalu begitu. Kalau habis membantai risau. Pada itu bang, kayaknya belum berani nggak teman-teman kayak STM Risau. STM yang paling berani itu bang STM Risau. Pada saat itu. Iya. Nggak ada STM lain yang berani. Satu konten itu nggak ada. Terus kejadian apa lagi di kelas 2? Kelas 2 banyak semua kelas 2. Memori saya memang banyak. puncaknya di kelas 2 ente? Iya. Nah di saat kelas 3 ya ada banyak juga bang terkait yang karena bang di Dino itu juga, walaupun itu juga saya nggak ada bang itu. Nah, itu masa tuh bang. Jadi dulu pernah ribut bang, ada warga yang kena itu. Nggak tahu itu warganya kena sampai koma atau enggak ya. Terus pas besok. Tapi keluarga yang kena itu ente ada? Enggak, di saat ente imbasnya? Bukan, bang di saat dia pas yang ributin, besoknya saya nggak gabung tuh bang ya. Nah itu warga bang ngepung aja bang satu mobil. Di Denyo tuh? Ya di Denyo itu bang. Nah, itu hampir bang diserang sama warga mau dijual. Wah itu udah nggak karuan tuh bang, warga udah ngamuk. Jadi dari situ kan karena dia udah warga ngamuk mau dibakar. Nah di situ juga banyak bang STM kita ini juga banyak yang pada palanya hancur. Oh, ada batu semua kan bang. Ada terluka lah ya? Iya. Kalau ribut sama warga, Denyo berarti lama ya? Nggak habis-habis tuh? Tidak kelar. Beda sama Patriot, ada kelarnya? Ya kalau Patriot kan masih ada kelarnya? Masih banci bang Patriot. Terus kalau yang di ini, yang di Denyo, ente ngakuin lah ya? Iya. Emang lebih berat Ya lawan? beda bang, lebih berat lawan. Karena orang kampung warga. mah nggak ada habis-habisnya. Betul. Warga dan STM lebih enakan STM-nya. Karena lebih murnian sekolah sama sekolah ya. Kalau kita kan sama-sama dia sekolah kan sama-sama dia sekolah. Beda kalau hanya diembel dengan emang dia penjahat kan. Kalau masalah dia kegiatan dia kan lebih enakan gitu bang. Ayolah kita atas nyali. Kos-kosan ya? Iyalah. Sekalinya saya duet, pakai itu bang saya di Kalibaru bang. Itu yang nyolong bukannya anak sekolah, malah gembel. Ente lagi duel nih? Kalibaru pernah saya sekali pernah duel nih bang. Dan sapi nyelip dia. Aduh ya dia. Nah ini aja kan bang. Malah kita colong sama orang kampung? Ya. Akhirnya dari situ saya masih mundur dia. Ya lagu itu kan bentar. Ente kena apa nih? Ya kena sininya gitu. Terus sampai keras gitu bang. Teman saya pada lihat, kan saya paling di depan itu. Teman saya yang dia basis belakang melihat apa di bawah semua kan. Akhirnya saya naik tuh bang. Dia namanya gini loh bang ya. Saya sama abang duet di depan ya. Terus tiba-tiba orang ada yang gunting lihat. Kita harus dibacok gitu kan. Temen ente ngeliat? Ya. Jadi saya berenang apa saya lihat aja kan bawah tuh. Akhirnya saya kumpul di bulan-bulan bang ya. Biasa bang kalau habis libur di Patriot itu pasti di bulan-bulan kumpul. Nah dari situ akhirnya udah dah aku bilang kolekan disuruh kolekan tuh bang.
biasa kan, wah lumayan nih dapat kolekan ini. Coba tadi saya umpetin nih bang, lumayan dapat kolekan. Mana coba lihat bukannya? Oh, nggak ada katanya, udah nggak jadi. Anjir. Karena emang nggak parah ya. Nggak parah dan Ya kalau ini loh bang, kalau di STM besok itu kalau kita nggak punya tektok, jangan ikut-ikutan deh. Jangan deh bang. Jangan coba-coba deh. Masalahnya kita bukan benar-benar main-main. Masalahnya kan ya pasti ada bang kalau di jalan bimbing asal dulu dia dibanding kita. Kalau intinya gini bang, kalau kita di saat kita kontrol lebih baik gua apa gua yang kena gitu aja gitu. Lawan atau ditindas ya? Ya iya lebih baik baik lu apa gua yang kena gitu aja Pilihannya. karena kan musuhnya itu sendiri kan senjata tajam. Dan yang nyolong-nyolong belum ya? Iya itu mana saya lihat kayak terbang perutnya, kepala, waduh. Makanya ente itu apa nih? Dari engkong, dari emang ente pas di kelas 1 ngisi apa gimana? Saya nggak pernah ngisi, cuma kasih batu. Amanah. Iya, dikasih batu sama almarhum bapak saya. Karena ini dikasihnya sebelum masuk STM Rizal apa Setelah masuk. pas ente kelas 1 cerita terus? Iya. Terus ada amanah dari ya, buat pegangan lah ya. Dan terbukti di kejadian yang tadi. Iya. Di pas terakhir itu saya kelas 2 atau kelas 3 itu terakhir itu. Karena saya pengen tahu juga ini batu memang ada iya ada isinya atau enggak. Ada khasiatnya atau tidak? Dan ternyata bener ada. Kalau saya nggak pakai batu jebol Pada saat itu. ya, jebol. Terus ini kan cerita di jalur ente dari tadi seputaran Patriot nih ya. Patriot ada kan titiknya masih Patriot. Kalau di Bekasi ada nggak ceritanya? Kalau di Bekasi Nggak ente nggak lupa? ya, ada sih. Atau dari Bulak ke Cibitung apakah aman gitu? enggak bang. Justru kalau pulang itu saya nggak pernah aman bang. Dari Bulak ke Cibitung? Justru yang dicari saya mulu bang. Dari arah Bulak ke Cibitung? Dari arah pokoknya dari arah Bekasi sampai Bulak saya mau pulang, Bulak kapal sampai Cibitung. Ya itu musuh itu pasti nyari saya. Nungguin lo ya? Yang dicari itu saya dengan Kuncung gitu bang. Ente sama Kunjung? Ya pasti. Dan ente selalu waspada? Kalau saya sih ya, harus dijaga bang. Jadi biarpun dalam arti saya bukan yang minder sama tim basis, tetap kita kawan bareng. Ada kejadian apa di antara Bulak sampai Cibitung? Ya dia kalau di Bulak, kalau kita yang di mana, yang di Bulak apa yang Yang di Bulak boleh? boleh. Kalau di Bulak ini bang, pokoknya kalau setiap dulu bang kalau udah kelas 1 kelas 2 itu saya harus ributin dulu di belakang. Kalau mau sekolah? Kalau sekolah ributin dulu sampai dia kita ributin sampai dia kabur baru kita jalan. Nah, itu makam tempat pisau bang. Makam pahlawan ya? Yang dibilang Bulak romantis? Iya. Kalau Bang Ijo bilang Bulak romantis ya? Iya betul. Jadi di makamnya anak pisau depannya itu ada anak kapal baru. Kapal Bariwan, rivalnya Kapal Bariwan. Tapi mereka juga ya sama-sama nongkrong. Kadang kita main dedek-dedekan aja bang. Jadi kalau kita mau berangkat kita ributin dulu. Nanti kalau ada mundur, udah aja dia nggak bakal ngajar. Olahraga lah ya? Enggak betul. Olahraga aja. Olahraga beda sama Patriot ya, karena Ya. Patriot emang udah titik ente dibantai ya. Kalau di Cibitung sih musuh kita nggak ada sih bang. Karena tahu sih bang, karena Cibitung kan memang kita ibaratnya kan nyatu dari STM mana, ya mungkin ada salah satu bang. Karena SMK 1 ya bang. STM 1, ada cerita sama STM 1? Kita Itu kelas berapa? kelas 1 bang. Ceritanya gimana? Ya pernah mungkin ya awalnya saya juga bingung itu bang, kayak bisa musuh sama SMK 1 itu. Ya pernah terjadi juga sih bang. Kejadiannya gimana? Ya pernah kita gabungan STM dari STM Bukor, STM Sandai. Pada zaman itu Boper sampai udah nongol di dunia persilatan. Hah?
Tidak sih bang. Di zaman di area Bekasi udah nongol ya. Ente gabungan ya aliansinya. Ya gabung karena kita satu basis aja. Jadi dari situ kita kan kalau kadang pada datang kumpul ngobrol. Dulu kan gitu bang belum harus kayak sekarang ya. Kita masih berantakan. Nah, kenapa bisa ribut sama SMK? Kurang tahu bang. Romantiknya apa? Kan Isal nggak ribut kan sebetulnya. Mungkin kalau boper mungkin Kalau ribut. STM 1 gini bang, mungkin ngelihat dia STM yang pada ada nama, kalau dia kan enggak juga. Mungkin kalau intinya dia juga pengen ada nama juga mungkin. STM 1 udah ada nama. Ente pikir pada saat itu begitu di tahun 98 berarti. Ya. Dan supaya itu mereka bentukin STM Jakarta. Ya. Salah satunya Risau. Ya. Bentuknya di mana? Pernah sekali bang kayak bentrokin bang di Bitungnya bang di pasar bang. Di pasar Bitung. Gimana cerita? Ya awalnya sih saya tungguin ya bang. Saya tungguin gabungan nanti kalau mereka pada datang atau gimana, jangan ada yang pada kabur, maju sekalian gitu. Dan akhirnya pas bang. Yang kita ditunggu udah saat yang kita tunggu lama, ada datang juga tuh bang. Nah, mereka datang dari sana bang. Dari arah Cibitung. Dari Cibitung bang, dua bis bang, turun semua. Terus? Akhirnya udah bang, saya sama bareng-bareng tarik aja 1, 2, 3. Dan akhirnya pikiran saya di belakang pada ngejar dan saya sendiri akhirnya. Oh ternyata ente sendiri ngadepinnya. Sendiri. Ente nggak ngeliat ke belakang. Yang ke belakang. Dan akhirnya kan mau nggak mau kan saya bang udah hampir mau kepung. Saya balik badan. Dan akhirnya ada salah satu yang mungkin kawan juga yang dia masuk ke sana. Dan akhirnya dia kan mungkin karena larinya nggak kuat dan akhirnya jatuh. Temen ini dari pihak Risau ya? Iya dari Risau. Terus? Dan yang akhirnya kan ya akhirnya saya juga nggak tega lah tuh bang ya, karena musik juga udah hampir dia muterin ya si teman saya itu lah kan tadi awalnya muterin ente ya. Akhirnya kalau saya kan bisa kabur karena ente balik badan. Nah balik badan, yang satunya ini ketinggalan gitu. Oh ente berdua diiniin. Kalau jadi gini bang, yang saya pas di saat dia jalan kaki di bang bis itu, nah saya pas lihat ke belakangnya, pikiran saya belakang ini tetap maju, dan akhirnya kan memang kosong. Nah yang teman saya ini ya si Bahari bang ya, waktu itu ada di kanan, dia ada di kanan. Nah pas saya balik badan, kalau saya bang untuk lari, jujur aja bang, saya lari, saya kencang. Di kondisi dikepung 2 bis ya? Iya, dan akhirnya saya lari. Nah kemungkinan ya teman saya ini kan larinya pas berbadan dia langsung jatuh. Dan akhirnya udah saya tinggal bang, karena dilihat itu banyak orang pada senjata kan bang. Dari situ saya juga harus saya pengen asnal bang, saya nggak bisa nolong tapi bisa saya bisa belum pegangan. Kelas 1 sih yang itu. Saya belum punya pegangan. Dari situ saya bang, waduh merasa bersalah itu bang. Dari situ saya udah mulai makin jadi loh. Dendam bang. Enggak, ini kejadian sama Bari akhirnya Bari nggak terselamatkan. Nggak terselamatkan. Meninggal. Ya. Di TKP. Kalau meninggal di TKP saya kurang tahu bang. Dari situ saya kan langsung. Enggak, yang lain pada kemana nih? Ente kan berdua nih. Ente lolos. Iya. Bari nggak lolos. Iya. Yang lain kemana anak usaha yang lain? Yang lainnya pada dalam pada kabur bang. Nggak ngeliat kondisi ente ada di situ. Iya. Itu bang sedihnya. Tapi nggak nggak ada melihat teman yang tadi kita sebelum musuh datang. ini kita, Bari ini satu angkatan. enggak, tadi dia rencananya mau masuk Risau. Dia SMP. Enggak, dia keluaran dari STM
namanya dia yang mau rencana mau masuk Rizal. Oh jadi sebelum masuk Rizal Iya, dia ikut anak Rizal. Jatuhnya zaman lu gembelan ya. Zaman bang Gemil gitu ya. Tapi dia Tapi mereka dia itu emang rencana masuk Rizal ikut Rizal terus. Tapi dia nggak selamat. Tahun berapa sih? kan sudah mulai ingat 98 ya? iya. Itu kelas 1 atau kelas 2 bang. Gua kalau tawuran saya memorinya banyak bang, di mana-mana tuh ada. Cuman yang Yang selalu saya ingat itu bang, yang satu. ya karena menimbulkan korban. Meninggalnya di rumah sakit. Tinggalnya kayak di tempat. Meninggal di tempat. Dibanjak. Waduh, tembaknya udah Ya dari situ istilahnya ente emang ngedendam ya. ya jadi makin ini aja bang, dendam ya. Makanya Cokin gitu. lahirlah Pepi yang baru nih pada saat itu. Dan Ya, aduh, dari orang tua mengamanahkan ente punya rasanya punya lapak lah ya dipegang. ini suruh pegang ini, pegang anjing, pegangan lo. Dan ente berharap nggak ada kejadian-kejadian seperti Bahari dong ya. Itu gimana tuh rasanya? Traumanya berapa lama sampai temen dibantai? Hampir sebulan itu bang. Karena ya melihat itu kan karena dia juga sering buku belakang juga pengen bantu lah bantu pisau itu bayangin dia jatuh aja bang, aduh saya kadang saya kayak kayak banci gitu loh. Perasaan ente waktu itu? Wah kayak banci bang, cuman kalau saya mikir kan kalau saya lawan juga Dua bisa itu. logis juga yang ada saya mati berdua. Ada mati berdua. Ini sih siapa? Dan itu jadi sesuatu ganjal di hati ente. Ente sedekat apa sama Bari? Maksudnya dalam arti ente kenal pas di Risau doang apa? Iya karena Satu si tongkrongan. Bari itu satu tongkrongan rumahnya aku di sana. Jadi pas dikabarin dia meninggal, dia juga sempat meninggal juga, ada mayatnya juga. Di Indonesia. Dia ibaratnya bukan SDM Risau, bukan SDM Risau, tapi dia mengorbankan nyawa untuk Risau. betul. Nah dari situ nanti makin jadi. Dan Risau waktu itu langsung balas dendam atau Jadi bukan buyar aja gitu. bukan jadi bang, dari situ kan kita tenang dulu. Pas sudah jeda 5 bulan baru kita udah kemarin dapat sekali mati kita udah tugasnya bukan ngebalas yang malam aja Ngebalas dan jadi terus-terusan teman SM1 terus bang sampai ke kelas 3. ya pokoknya Dibalas dengan darah juga. ya pokoknya gitu aja bang. Darah dibalas dengan darah. Ya dengan darah sama halnya ya mati dengan malam. Oh kejadian juga kan. Di tahun ente kelas 1 juga. Di tempat yang sama. Udah ngebalas itu ada bang yang apa Oh setelah kejadian Bari justru anak STM 1 banyak korban di sekitar Bulak Kapal sampai Cibitung sama Risau. Jadi puncak itu Bahari ya sebenarnya dari yang kelas 1. itu yang saya ingat itu aja. Kalau musuh kalau di Bacok ini kan beda bang ya karena itu musuh. Tapi kalau teman itu beda bang artinya. Kalau musuh mah sampai lepak-lepak. Nah, kan kita nggak kenal, kalau ini kan kenal ya. Ada nggak kondisi ente selain kejadian almarhum Bahari di kelas 2 kelas 3 seperti itu? Kondisinya malah ente sendiri yang terjepit.
biasanya nggak ada. Nggak ada, di itu aja. Ya itu dia yang tadi terakhir bang, yang saya bawa yang Oh, anak patriot tadi. lancar kali itu aja bang. Itu. Itu yang bekas Yang kondisi terjepit sekali kalau lagi. dijepit saya waktu yang tadi saya cerita di Patriot, saya di tiga apa saya bawa pacar saya di situ. Akhirnya ngebalasnya di situ juga kan. Di Keramik saya balas. Momennya cuma selang berapa jam lah ya. Iya. Kalau Bahari kan karena mendalam Dalam. sampai kelas 3 terus mendendam dengan STM1. Jadi yang saya ingat itu kan dulu. Jadi yang saat saya bawa pacar sampai itu kalau saya nggak sampai tembusin kaki nanti jauh. Mati nggak mungkin bang, yang nggak mati nggak dibacokin. Pada saat itu yang dikepung Patriot. Iya. Itu yang bisa saya benar-benar kalau saya ingat itu satu yang gitu. Selama 3 tahun. Ya. Kelas 3 gimana? Itu udah mulai ngerem apa? Sehingga ya menghindar bang. Apa yang dia malah natar kelas 1? Bukan. Saya gini loh bang. Jadi zaman sekolah itu nggak ada yang namanya Pengen natar gitu. natar. Oh ini baru gini nggak mau saya. Justru Cukup dendamnya di ente doang ya? iya, mati gini bang. Di saat mendesak hari buat bang, udah kita hadirin aja. Jangan yang mati ya. Dilimpahin ke adik kelas. Betul. Kalau temen kan tahu ibaratnya sampai bentrok sampai bentrok itu kan kita lebih baik diam gitu. Di saat bentrok tunjukin aja. Kalau kalau saya nggak mau bang natar-natar punya anak barunya atau gimana, jangan. Maksudnya dari masing-masing aja. Lu kalau berani hadapin. Kita jangan nunggu. Kalau saya maunya ribut. Oh ya kalau bisa sih bang, ribut itu jangan tau bang. Lebih enakan tuh diem. Kalau saya jujur aja bang, kalau di saat satu basis itu ada yang ikut memang ikut, di saat berangkat atau pulang atau naik kontainer, itu justru saya mikirin basis. Wish. Betul. Ibaratnya gitu bang, kita di basis itu berkumpul ada 5 kalau nggak 6 bang ya. Itu kalau di saatnya kita mau pulang, basis itu ngikut semua. Oke, ada sebagian yang ikut bang, tapi di saat basis kita kena, wah itu kan sedih bang. Rasanya ente tersakiti juga. Kalau ya jujur aja kalau ya pada sakit. Jadi kalau untuk tawuran kita naik kontainer, terus di saat basis kita kena, wah itu udah sakit banget. Sesuatu yang sakit dan memalukan. Iya. Wah malunya ya gitu bang. Kalau bisa sih apa namanya, basis itu kalau bisa sih jangan ikut deh. Jangan diikuti basis. Ya maksudnya basis itu ya maksudnya kalau jangan ikut bilangnya pulang saat mau pulang ya, kalau bisa. Hindar. Tapi kalau menghindar jalan sendiri, menurut ente aman nggak? Kalau menghindar lebih aman bang. Karena kan kita ya enak bang. Kita dari awal rasa solidaritas, rasa persaudaranya nggak ada. Nggak pernah saya Hindar dari basis. bisa berangkat sendiri, pulang sendiri. Nyari aman lah, nggak ada ya. Ganti ya. Oh, jadi ente ya berusaha apapun posisinya hati Pokoknya- ente tetap ikut basis. Iya intinya kalau basis itu kalau bisa jangan sampai kena satupun. Kalau Saling melindungi. Iya kalau bisa kita satu basis bareng, pulang bareng, jangan sampai ada yang kena. Justru kalau saya ribut itu mikirin basis. Ada yang ikut basis ada 3 orang, itu kalau bisa 3-3 itu jangan kena. Kalau istilahnya saya masih bisa jaga diri. Yang 2 itu di bawah istilahnya. Iya di luar saya nih. Di luar itu Bisa jaga diri kan? bisa jaga diri. Kalau di saat dia Kalau ente kan bisa jaga diri nih. Iya. Yang 2 orang ini ente mikirin juga nih. saya justru mikirin bang. Hebatnya. Luar biasa. Kalau saya takutnya itu bang, ya mereka ini kan punya pegangan atau enggak. Oh, Kalau saya sih bisa jaga diri bang, biarpun ya karena kan nggak mungkin bang. Ya paling mamanya bang ibu. istilahnya nggak sampai berdarah lah ya. Ya, kalau namanya tektok bang, ilmu apapun kena batu pasti berdarah. Masih berdarah. Pasti berdarah. Tapi ente pernah berdarah. Pernah saya sekali di balok di Pondok Ungu itu mati lampu bang. Saya ribut itu di Pondok Ungu bang. Akhirnya pada kabur, saya ketinggalan akhirnya macet. Pikir saya kegancet sini dihajar balok. Wah, Boleh?
taunya bengkak Bang. Mana bengkak, nggak tahu atau berdarah ini. Oh berdarah juga ini akhirnya? Saya sama anak kali baru dipegang. Kadang ngeliatnya berdarah? Iya langsung berdarah ini kan. Kalau kemungkinan senjata tajam nggak mungkin, nggak tahu kan berdarah. Kemungkinan balok? Nggak tahu loh, pokoknya berdarah. Ada gelap ya? Orang kan macet, jadi tarik kan. Istilahnya zaman ente itu Banyak sih bang, kalau kita kan satu hari mah nggak kelar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. kalau kisah lucu ada Bang? Oh bisa lucu. Ada bang, kalau di terminal bang. Kenapa tuh? Jadi kisah lucunya itu bukan ini bang, yang bukan kita dikejar musuh ya, kejar warga. Dikejar warga? Di Iya. terminal? Iya di terminal. Terminal Jadi, Bekasi? Iya. Jadi ada basisannya bang, basis gula. Karena di saat kita lagi tegang-tegangnya, dia masih bisa ngelucu itu bang. Jadi di saat kita kan kami kejar warga bang, kan itu kan tembok kan tinggi bang. Di terminal? Ada banyak saya ingat di terminal itu ada tembok tinggi untuk melompat tuh bang. Ini di saat kita lagi tegang-tegangnya, ini ada kelas 1 bang. Nah, yang teman saya ini ngelucu ibaratnya. Adik kelas dulu di bawah. Adik kelas lu suruh bawa? Bawa dulu. Karena buat naik ke atas? Iya betul. Itu kan kalau kita lompat juga nggak mungkin bang. Walaupun panik? Iya. Ada kakak kelas tuh di bawah. Ya ngomong udah kita injek-injek. Itu kenapa dikejar warga? Ya biasa bang. Kalau jam sekolah kan pasti kan namanya ada anak sekolah lain bang. Nyagar? Salah. Shopping. Betak. Iya. Akhirnya dia laporan. Padahal orang kampung situ yang dibetak. Iya. Nggak tahu bang, mungkin dia laporan sama orang terminal. Bikin rusuh nih anak sekolah. Iya, dia mati malam-malam ya. Akhirnya warga sama dia. Nah kejadian lucunya pada saat dikejar warga itu. Iya. Kelas 1 jadi bantalan. Iya. Kakak kelas dulu, kakak kelas kata gue. Kadang kalau lari aja bang, dikejar warga, kadang kejar polisi, kejar polisi. Kadang masih ngelucu aja. Kadang kita lari. Kadang pantat kita diginin, bego, tapi dikejar mus. Maksudnya masih sempat bercanda lah ya? Ada pantat kita dipegang-pegang gini. Padahal dikejar polisi misalnya? Iya, itu emang rada-rada. Aneh-aneh ya teman-teman? Iya, ada rasa lucunya, ada paniknya gitu. Jadi kadang kalau kita udah selesai udah selesai dengan mereka kejar-kejar. Kadang orang gila nih kalau lagi lari masih bisa bercanda aja, pantat orang gini-gini. Itu nggak pernah lupa ya? Terus sekolah mau jurusan apa? Saya elektro bang. Elektro? Iya. Tapi lulus? Alhamdulillah bang lulus. Nyangkut gak sampai lulus pelajaran? Enggak sih bang. Kagak. Karena pergi pulang sekolah mikirin selamatnya ya? Iya. Enggak, kalau pikir saya elektro itu gini bang. Kalau saya kan kadang kan orangnya pengen tahu tuh bang. Elektro itu kan kayak TV, radio. Penasaran lah ya? Pikir saya prakteknya ke situ bang. Nggak taunya? Ini kagak. Praktek kagak apa kagak. Tabuhan mulu ya? Bukan, hanya pelajarannya cuman Teori? Iya, teori. Ntar sekali prakteknya buat kagak jadi. Pikiran saya tuh kayak itu pelajarannya kayak TV, kayak Radio. ya radio. Ini boro-boro megang TV radio. Selama 3 tahun? Iya. Lah tuh jadi teori mulu? Hah? Iya, kadang kalau di sekolahan ya gitu bang, nggak ada guru prakteknya, kita nulis. Ya kadang kita ya gitu bang, main apa tuh yang ada bibitnya gitu. Kobak? Ya, Kan judi pirit? Iya. Cepean? Dia cepean kan. Dia sambil nunggu. Nanti kalau udah bel jam 12 pulang, udah pulang. Jadi lupa pelajarannya? Kalau ngantuk bang elektro. Gak ada nyangkut? Tapi itu lulus ya? Alhamdulillah bang. Sebadung apapun bang, kita tawuran, kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau bisa lulus. Karena sekolah itu taruhannya itu nyawa ya? Nyawa. Jangan sampai sekolah taruhannya nyawa, sampai sekolah nggak nyampe kelas. Apalagi nongkrong di taman, di warung kopi. Padahal sekolahnya taruhannya nyawa loh. Nyawa nih. Itu yang mungkin dulu teman-teman gua sayangkan. Sekolah taruhan nyawa nongkrongnya cuma di warteg, warung kopi.
atau pinggiran Kalau ini sekolah? bang, kalau ini sekolah di Risau bang, caranya bang. Kalau kita nggak sampai kita tembus, ya kita nggak sekolah. Dan terakhirnya, ada penyesalan nggak selama sekolah di Risau? Ya kalau penyesalan sih nggak ada bang. Nah, kalau sekolah itu kan bener bang buat sekolah dari kitanya aja bang. Kalau bisa sih ya nanti kita punya anak kayak apa bang ya, Atau anak generasi anak kita lah. anak kita kalau bisa janganlah kita amanati, jangan sampai anak kita tawuran karena kita kan pengalaman ya udah tahu isi jeleknya tawuran itu nanti akibatnya bakalan mati, bakalan tahu bang, Ketangkep, tangkep. masuk rumah sakit. Ya betul. Kalau bisa sih kita didik anak itu jangan sampai salah. Sekolah nggak salah bang. Yang salah itu lingkungan sama musuh. Lingkungan dan Iya. perjalanan waktu sekolah, musuh-musuh itu, padahal musuh-musuh itu sudah warisan kakak kelas ente juga kan. Tuh. Jadi kita yang terakhirnya kena. Dan ente mewariskan juga ke adik kelas ente. Ya, kalau bisa ya. Stop intinya, lah ya? Ya stop. Jangan ada tawuran lagi. Karena udah nggak zaman ya bang. Ya kalau sekolah itu benar bang. Sekolah bukan khusus buat tawuran. Sekolah itu ya khusus memang buat belajar. Tapi bukan tawuran untuk sekolah. Hah? Ya kalau di saat zaman saya bang memang sekolah mungkin sampai tawuran gitu. Dan sampai bercinta tadi. Hah? Antara cinta dan tawuran. Ya kalau Tadi yang ceritanya di kelas 2, ada ceweknya tuh. iya. Itu sekarang saya ceritakan aja bang. Jadi di saat kelas 2 memang udah punya pacar. Udah kenal cewek ya. Dan itu menurut ente bagian dari salah satu membawa sial gak sih sebenarnya? Kalau sial enggak bang. Ya kadang teman-teman saya nyalain kalau sial. Ini gara-gara cewek lo nih. Cuman saya Enggak ya? cuman ada yang bilang ngomong begitu sama saya. Oh, ya gamparin bang. Karena cewek itu kodratnya nggak seperti itu. Nggak ada bang. Yang sial itu justru di perjalanannya itu ya. Nggak ada bang. Cewek itu ya, sama lah bang. Sialnya dia apa kalau ibarat kita sama cewek. Ya, Bang Pepi, di akhir sesi ini udah gelap juga nih, dikit lagi mau ajan maghrib. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang Bang Pepi nggak pernah ketemu atau yang atau rival dari STM 1 yang zamannya, atau teman Bang Pepi yang mungkin dilukai atau Bang Pepi yang pernah lukai, itu minta maaf. Siapa sih bang? Ya dari saya bang yang penting saling kompak lah ya, biarpun sudah alumni dari tahun 91 sampai tahun sekarang bang ya. Sampai tahun sekarang yang penting tetap kompak. Kalau bisa marilah kita reuni gabungan dari 91 sampai tahun sekarang 2000 berapa nih Pak? 2021. 2021. 94 lulusan pertama berarti. 94 lulusan pertama. Mari kita gabung reuni besar-besaran, ya kita bisa kumpul. Saling silaturahmi. Betul. Cuman memang saya di saat reuni terakhir waktu di luar saya nggak bisa hadir karena saya kerja. Ya, yang buat teman-teman Bang Pepi masih sehat. Ya. Dia kerja di daerah Bekasi juga ya. Bekasi bang. Ya, bang. Kalau tinggal di Bulak Kapal. di Bulak Kapal masih. Dan di sini buat saya channel istilahnya menampung buat teman-teman yang ingin bercerita dan minta maaf pada kisah masa lalu, dan kita ini berdamai dengan masa lalu sebenarnya bang, ya kan? Dan mungkin dosa-dosa kita atau dosa-dosa yang diperbuat sengaja atau tidak sengaja, ya kita tebus sekarang dengan sama-sama jalin silaturahmi sama saudara dan selalu menebarkan virus perdamaian. Ya, sekian dari Ane Dawai Bonser dan Pepi Risau 2001. Kita sama-sama apanya bang? Stop tawuran pelajar.
Tangan itu bang, stop. Stop, tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngapa pakai itu? Handphone.